Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pada malam hari ini kami akan menanggapi beberapa pesan yang masuk, dan ini sangat penting sekali untuk ditanggapi dan untuk dijawab. Jadi mereka mengatakan begini di dalam pesan tersebut. Kenapa katanya dakwah salaf atau ustadz salafi itu suka sekali membid'ah-bid'ahkan katanya. Dan kenapa mereka tidak bisa menerima yang namanya khilafiyah atau perbedaannya. Jadi mereka menganggap atau menuduh kalau kita itu katanya sering membid'ah-bid'ahkan dan tidak bisa menerima yang namanya khilafiyah ya. Maka pada malam hari ini kita akan jawab beberapa tuduhan-tuduhan tersebut agar saudara-saudara kita faham. Jadi begini. Pertama, jika dakwah kita atau dakwah kami itu sering mengatakan masalah tersebut adalah bid'ah atau tidak dicontohkan oleh Rasul, karena begini, jika ada seseorang yang melakukan suatu amalan, kemudian amalan tersebut tidak dikerjakan oleh Rasul, tidak pula dikerjakan oleh sahabat, tidak dikerjakan oleh tabi'in, tidak dikerjakan oleh tabi'ut tabi'in, dan ulama pun di dalam kitab-kitabnya mengatakan bahwa amalan tersebut adalah amalan bid'ah, bagaimana akan dikatakan amalan tersebut masalah khilafiyah? Kalau masalah yang ada khilafiyah, kami selalu mengatakan itu masalah khilafiyah, ini masalah perbedaan. Jadi yang disebut khilafiyah itu bukan kita berbeda dengan Nabi, berbeda dengan sahabat, kemudian kita menganggap oh itu khilafiyah. Itu bukan seperti itu. Khilafiyah itu yang satu punya dalil, yang satunya lagi punya dalil. Itu namanya khilafiyah ya. Seperti misalnya contoh kecil saja, ketika mengantar jenazah ke kuburan, apakah yang mengantar jenazah itu di depan jenazah atau di belakang jenazah ketika berjalannya? Maka itu terjadi khilaf di kalangan ulama. Menurut mazhab Syafi'i, yang mengantar jenazah itu berjalan di depan jenazah ya. Tetapi menurut mazhab yang lain seperti Abu Hanifah, mereka berpendapat bahwa mengantarkan jenazah itu harus di belakang jenazah, dan dua-duanya berpegang dengan dalil, dengan hadis ya. Itu namanya khilafiyah. Orang yang mengatakan mengantar jenazah itu harus di depan jenazah ketika berjalan itu berpegang dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang bersumber dari Ibnu Umar. Kata beliau, annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar yamshuna amamal janazah. Sesungguhnya aku melihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar berjalan di depan jenazah. Jadi Ibnu Umar melihat ayahnya, melihat Abu Bakar dan melihat Rasulullah berjalan di depan jenazah ketika mengantar jenazah. Maka ini diambil hadis ini oleh Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i bahwa mengantar jenazah harus di depan jenazah. Tetapi menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah, mengantar jenazah itu afdolnya di belakang jenazah. Dan beliau juga berpegang dengan hadis al-mashyu khalfal janazati afdalu kafadli salatil jama'ati ala salatil faddi. Jadi mengantar jenazah di belakang jenazah itu lebih utama, seperti utamanya sholat berjamaah daripada sholat sendirian. Jadi orang yang menyebutkan mengantar jenazah di depan jenazah itu mempunyai dalil, dan orang yang mengatakan bahwa mengantar jenazah di belakang jenazah itu juga punya dalil. Ini yang dinamakan khilafiyah. Atau contoh yang lain lagi, ketika seorang membaca surah Al-Fatihah, itu ada yang membaca bismillah dan ada yang membaca langsung alhamdulillah, ada yang menjaharkan dan ada juga yang mensirkan. Itu ada beberapa pendapat, itu khilafiyah memang, dan semuanya mempunyai dalil. Orang yang mengatakan bahwa membaca surah Al-Fatihah langsung alhamdulillahirabbil alamin, mereka berpegang dengan hadis
an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr wa Umar kanu yaftatihuna salata bilhamdulillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, mereka memulai salatnya langsung membaca alhamdulillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini orang yang mengatakan bahwa membaca Al-Fatihah itu langsung alhamdulillahirabbil alamin. Dalilnya ini. Kemudian orang yang mengatakan bahwa harus membaca bismillah karena bismillah itu salah satu ayat dari surah Al-Fatihah, itu juga berpegang dengan hadis. Di sana diterangkan, "Idza qara'tumul Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ihda min ayatina." Apabila kalian membaca surah Al-Fatihah, maka bacalah dengan bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha ihda min ayatina. Sebab bismillah itu salah satu ayat atau ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Nah, ini namanya khilafiyah. Yang satu mengatakan harus membaca bismillah, yang satu harus membaca alhamdulillah langsung. Jadi ketika ada suatu masalah, ada suatu hukum yang di dalam hukum tersebut ada dalilnya masing-masing, kita juga akan mengatakan bahwa itu masalah khilafiyah. Tetapi jika Nabi tidak melakukan, artinya tidak ada dalilnya, tidak ada hadisnya, Nabi tidak melakukan, sahabat tidak melakukan, tabi'in tidak melakukan, tabi'ut tabi'in tidak melakukan, bahkan ulama pun di dalam kitab-kitabnya mengatakan bahwa masalah tersebut hukumnya bid'ah misalnya. Bagaimana bisa kita mengatakan, oh itu masalah khilafiyah? Itu khilafiyah siapa? Kemudian yang harus saudara penanya dan kaum muslimin ketahui, jika suatu amalan yang Nabi tidak melakukan, sahabat tidak melakukan, tabi'in tidak melakukan, tabi'ut tabi'in tidak melakukan, ya terus kita mau ngikutin siapa? Sedangkan diterangkan di dalam hadis bahwa mereka itu adalah 3 generasi terbaik, ya, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, seperti yang diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia atau sebaik-baik umat, kata Rasul, adalah di zamanku, yakni para sahabat. Kemudian thumma alladhina yalunahum, kemudian para tabi'in, thumma alladhina yalunahum, kemudian para tabi'ut tabi'in. Nah, jadi kita kaum muslimin itu harus cerdas. Ketika ada suatu amalan yang amalan tersebut tidak dilakukan oleh Rasul, tidak dilakukan oleh sahabat, tidak dilakukan oleh tabi'in, tidak dilakukan oleh tabi'ut tabi'in, bahkan ditambah lagi para ulama di dalam kitab-kitabnya mengatakan misalnya masalah tersebut adalah masalah bid'ah misalnya. Ya terus kita mau memilih pendapat Rasul, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan ulama, atau kita mau mengikuti pendapat kebanyakan manusia atau tradisi di suatu kampung? Ya tentunya kalau orang yang cerdas, mereka akan mengikuti Rasul, mengikuti sahabat, mengikuti tabi'in, mengikuti tabi'in dan mengikuti ulama, ya. Dan masalah yang sering mereka sebutkan baik di dalam komentar atau mengirimkan kepada pesan kepada WhatsApp kami, mereka sering mengatakan, kenapa Ustaz itu selalu membidah-bidahkan tahlilan katanya? Bukankah masalah tersebut masalah khilafiyah? Jadi kami bingung juga. Tahlilan itu atau makan-makan di rumah kematian setelah seorang meninggal dunia, apakah Nabi melakukan? Itu kan Nabi tidak melakukan, sahabat tidak melakukan, tabi'in tidak melakukan, tabi'ut tabi'in tidak melakukan. Bahkan sunnahnya ketika seorang meninggal dunia, maka para tetangga yang harus mengirimkan makanan buat keluarga yang meninggal dunia. Itu kan perintah Rasul. Kemudian kita lakukan sekarang terbalik. Orang yang meninggal dunia, keluarganya yang sibuk mempersiapkan makanan buat orang-orang yang datang untuk yang tahlilan. Itu kan terbalik. Nabi mengatakan di dalam hadis apa? Isna'u li ali Ja'farin ta'aman fa innahum qad atahum amrun saghalahum. Kata Rasul, buatkan atau kirimkan makanan kepada keluarga Ja'far
sebab telah menimpa kepada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka. Jadi Ja'far itu meninggal dunia. Kemudian Rasul memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya yang lain, kirimkan makanan kepada keluarga Ja'far. Sebab Ja'far itu boro-boro mikirin membuat makanan, buat dia saja sudah susah. Maka Rasul menyuruh agar para tetangga, para kerabat membuatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Dan ini jadi hukum buat kita, bahwa ketika seorang meninggal dunia, maka para tetangga, para kerabat yang harus memberikan makanan kepada keluarga yang kematian. Nah, sekarang seorang terbalik, itu kan bertentangan dengan hadis Nabi. Jadi jika kita katakan bahwa tahlilan atau yang salah satu isinya di dalam acara tersebut makan-makan di rumah kematian, itu pertama Nabi tidak memerintahkan ketika seseorang meninggal dunia maka keluarga yang meninggal yang membuat makanan dikasihkan kepada orang-orang yang datang. Kan terbalik, Nabi memerintahkan tadi apa? Isna'u li ali Ja'farin ta'aman fa'inahum qad atahum amrun sabalahum. Kirimkan buat keluarga Ja'far, kata Rasul. Jangan sebaliknya, justru keluarga yang meninggal dunia repot dari hari pertama, hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-40, hari ke-100, hari kesekian, sekian, sibuk terus mempersiapkan makanan untuk yang hadir. Itu kan bertentangan dengan perintah Nabi, ya. Kemudian sahabat seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang bersumber dari Jarir bin Abdullah, kata sahabat juga apa? Ketika seorang makan-makan di rumah kematian, itu sama dengan meratapi mayit, ya. Diterangkan di sana, kunna na'uddul ijtima' inda ahlil mayyiti wa sani'atul ta'am ba'da dafnihi minan niyahah. Kami, kata sahabat, menganggap atau memandang bahwa kumpul-kumpul di keluarga mayit dan makan-makan di sana setelah dikuburkannya mayit, maka itu sama dengan meratapi mayit, ya. Jadi Rasul sudah melarang, sahabat melarang, dan ulama pun di dalam kitab-kitabnya mereka juga melarang masalah tersebut, ya. Seperti yang disebutkan di dalam banyak sekali kitab para ulama yang mengatakan bahwa makan-makan di rumah kematian itu ada yang mengatakan bid'ah yang munkar, ada yang mengatakan bid'ah yang makruh, ada yang mengatakan haram jika harta tersebut diambil dari harta ahli warisnya, dari anak kecil, ya. Diterangkan di dalam banyak kitab. Kalau di dalam kitab I'anatul Talibin, ini kitab masyhur di kalangan ulama Syafi'iyah, bahwa rujukan fikih mereka dari I'anatul Talibin. Di sana dijelaskan bahwa makan-makan tuh di rumah kematian itu hukumnya bid'ah yang munkar, katanya. Bahkan pemerintah yang melarang acara tersebut akan mendapatkan pahala. Dan itu ada kitabnya, dan kami pun banyak kitabnya di sini, ya. Di sana disebutkan ma yaf'aluhu an-nasu minal ijtima'i inda ahlil mayyiti wa sun'i ta'ami minal bid'il munkarah allati yusabu ala man ayya walil amri. Adapun apa yang dilakukan oleh masyarakat berupa kumpul-kumpul di keluarga mayit dan makan-makan di sana, itu bid'ah yang munkar, katanya. Allati yusabu ala man ayya walil amri, yang pemerintah jika melarang ritual tersebut maka akan mendapatkan pahala, ya. Jadi ketika mereka mendengar pernyataan tersebut, mereka putar-putar lagi, oh itu bukan begitu maksudnya. Padahal itu sudah jelas. Seseorang bertanya kepada syekh, kepada mufti, wahai syekh yang mulia, bagaimana jika tradisi yang asalnya ketika seseorang meninggal dunia, orang-orang makan-makan di sana, kumpul-kumpul, kemudian kita ingin kembali kepada yang sunnah. Kata yang bertanya, bagaimana kalau kita ingin mengembalikan kepada tradisi yang sunnah yang disebutkan oleh Nabi, Isna'u li ali Ja'far yang ta'aman fa innahum qad atahum amrun sagalahum, bahwa kita yang harus mengirimkan makanan. Apakah pemerintah akan mendapatkan pahala? Maka saya itu menjawab dengan jawaban yang tadi, ya. Kata Syekh, alhamdulillah, dan seterusnya. Kemudian saya mengatakan, iya, apa yang dilakukan masyarakat, kumpul-kumpul di keluarga mayit, makan-makan, itu bid'ah yang munkar, katanya. Yang pemerintah akan mendapatkan pahala jika melarang acara tersebut. Bahkan bukan hanya satu kitab, puluhan kitab yang mengatakan bahwa acara tersebut itu adalah bid'ah. Jadi bagaimana kami harus mengatakan bahwa masalah tersebut masalah khilafiyah, sedangkan ulama pun mengatakan bahwa makan-makan di keluarga mayit itu bid'ah yang munkar, katanya. Tadi Nabi sudah mengatakan bahwa yang sunnahnya tetangga yang mengirimkan makanan.
Kemudian sahabat mengatakan, menganggap bahwa makan-makan di rumah kematian itu niyahah atau meratapi mayit. Ulama barusan mengatakan bahwa makan-makan di sana bid'ah yang munkar.